Pak Iswandi. Silakan dimulai, Pak Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kelas kita nampaknya masih kotor nih, Nak ya. Tolong rapikan sebentar, tolong ambil sampahnya di sana. Ini Sartika, kita rapikan dulu kelas kita dulu ya. Baik, Pak. Juga Pak Ritam itu Pak yang kotor, Pak. Pak Ritam ya, Pak Ritam ya, kelasnya Pak Ritam. Sudah, Pak, sudah bersih. Udah bersih ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ritam, tolong pimpin doanya. Nak Ritam, ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Suaranya nggak ada, Pak Ritam. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ayat dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kalian sudah hadir. Apa semua hadir semua ini ketua kelasnya? Sorry, lagi emergency. Jangan. Hadir, Pak. Hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir. Hadir semuanya. Nihil, Bapak, hadir semua. Hadir semua ya, Pak. Alhamdulillah, pada hari ini kalian hadir semua. Berarti dengan hari ini kalian hadir semua, kalian sehat semua dan kita wajib bersyukur atas kalian dapat hadir pada hari ini anak-anak. Karena dengan hadirnya kalian berarti kalian diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu yang lalu anak-anak? Ingat, Masih Pak. ingat pelajaran apa kita minggu lalu? Tentang konsep HAM, Pak. Ayo Ibu Marni, ingat nggak pelajaran minggu lalu kita pernah belajar apa minggu lalu? Nah Marni, konsep HAM. Oh, konsep HAM. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran inti kita pada hari ini, Bapak ada speaking terlebih dahulu untuk kalian ya nak. Ini Bapak ada 3 buah pena. 3 yang Bapak pegang ini. Ini perhatikan kalimat dari kata-kata Bapak ya. Perhatikan, nanti yang bisa menjawab silakan. Yang nggak bisa menjawab nanti jawabannya Bapak kasih sesudah mau pulang ya. Ada hadiahnya, Pak. Ada ya, aman itu. Ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita uji dulu konsentrasinya pada hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini atau belum. Nah, ini Bapak ada 3 benda yang Bapak pegang. Ice breaking-nya perhatikan dan dengarkan kata-kata Bapak ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Nih siapa yang bisa menjawab? Ini berapa anak-anak? 3, Pak. 3, ini 1. Nah, itu ada yang bisa tuh. Yang bisa nanti diam dulu. Ya? Ya, ada dapat hadiah saya. Ya, bagus tuh. Siapa yang jawab tadi? Siapa tuh? Novita, Pak. Novita diam dulu. Kita lihat dulu kawan-kawan yang lain. Ada konsentrasi apa belum kawan-kawan yang lain ini ya, Novita? Kita lihat ice breaking-nya satu kali lagi ya, Nak ya. Ini 1. Pertanyaannya, dengarkan kata-kata Bapak ya. Dengarkan kata-kata Bapak ya. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini berapa anak-anak? 2, Ayo, Ibu Novita diam aja ya. Yang ini berapa?
Ayo, 2 Pak, 2. siapa? Ibu Marni. Ibu Marni, ini Bapak tanya nih. Ibu Marni udah, Nak Marni sudah 4, konsultasi apa Pak. belum? Hah? Marni berapa ini Marni? 4, Pak. Marni 4, yang ini 2 Marni. 2. Tadi kan 2 Marni. Marni 2 salah. Marni. Salah terus, saya udah dapat hadiah. Ternyata Marni masih belum konsentrasi ya. Nah, nanti yang belum tahu nanti akan Bapak kasih tahu di penutupan ya. Ini ice breaking ini untuk kalian supaya konsentrasi untuk pelajaran inti nantinya. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke pelajaran inti pada hari ini ya. Bapak share ya. Sudah nampak anak-anak apa yang Bapak tayangkan di depan? Sudah Sudah, Pak. Pak. Ya. Udah nampak siapa yang ngomong belum tadi? Udah jelas belum? Sudah Pak. Ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran inti pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar kita pada hari ini, ya. Judul pembelajaran kita pada hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana kompetensi dasar kita adalah menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator pembelajaran yang akan kita pelajari adalah menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia, perspektif Pancasila, sedangkan indikator pembelajarannya, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator pembelajarannya, KD-nya, 1, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Untuk KD yang berikutnya, kita bisa menyajikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk kegiatan intinya, kita menyaji kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita dapat menjelaskan konsep-konsep pelanggaran HAM, menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga dan masyarakat, di mana tujuan pengetahuan kita di mana tujuan sikapnya adalah setelah melakukan kegiatan ini, pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pelajaran ini, Bapak berharap kalian menunjukkan sikap peduli terhadap hak asasi manusia. Sedangkan tujuan pengetahuan dalam pelajaran pada hari ini, setelah mendengarkan penjelasan Bapak, media PowerPoint hanya tanya jawab, siswa kalian dapat menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia.
kebutuhan keterampilannya, di mana setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, Bapak berharap kalian dapat menyaji, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di mana nilai-nilai karakter yang akan kita bangun pada hari ini adalah nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari ini adalah kalian mampu bersifat jujur, disiplin, plural, toleransi, demokratis, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, langsung Bapak akan menyajikan sebuah gambar kepada kalian. Sebuah gambar kepada kalian, nanti Bapak berharap nanti kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan gambar yang Bapak tayangkan di sini. Di sini sudah ada pertanyaannya. Silakan Bapak beri waktu 5 menit, nanti Bapak akan pertanyaan yang kalian bikin nanti, Bapak akan menyuruh kalian menyampaikan dengan teman kalian, dengan kelompok yang lain, dan kelompok yang lain untuk menanggapi dari pertanyaan yang kalian telah bikin. Silakan, waktu 5 menit, Bapak silakan. Sudah ya? Oh ya, nanti Bapak kasihkan LKPD ya. Sambil kalian mengerjakan ini, Bapak kasihkan LKPD dengan kalian ya, yang harus nanti kalian isi ya. LKPD-nya Bapak kasihkan lebih dahulu. Bapak tadi lupa mengasihkan LKPD-nya ya. Ya, Pak. Nanti kalian isi di LKPD-nya ya. Udah ya, waktunya udah ya. Kelompok Pak Ritam, silakan bertanya dengan pertanyaannya diajukan dengan kelompok Ibu Ezi. Ibu Ezi silakan menjawab dari pertanyaan Pak Ritam dari gambar ini. Silakan Pak Ritam, satu saja pertanyaannya Pak Ritam diajukan dengan kelompok Ezi ya. Oke, baik Pak. Saya mau bertanya, itu anak sekolahan kenapa nggak bisa jalannya dari sisi mereka kawan-kawannya yang lain, Pak? Kenapa harus lurus berjalan seperti itu? Hingga temannya harus berpisah posisinya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, silakan Ibu Ezi tanggapi. Anak Ezi silakan tanggapi, kelompok Ezi tanggapi. Kelompok Ezi silakan tanggapi. Anak-anak sekalian, saya berharap gambar ini kaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia ya. Ya, Pak. Silakan kelompok Ezi tanggapi dari kelompok Ritam tadi. Tadi apa ya, Pak, pertanyaannya tadi, Pak, diulang, Pak. Mengapa anak sekolahnya nggak bisa ke depan, Bu? Jalannya kok nyamping ke belakang kayak gitu, nggak dipeliharkan yang seperti ini. Kalau anak sekolahnya dia ke sana katanya. Enggak, Pak, salah, Pak, enggak begitu, Pak. Iya, gimana tadi, Nak Ritam, pertanyaannya? Kenapa anak sekolahan itu jalannya nggak bisa dari samping? Iya, nggak bisa dari samping ya. Harus memecah rombongan daripada teman-temannya yang lain yang sebagai pemulung gitu loh, Pak. Ya, kelompok Ezi silakan tanggapi ya. Ya, Pak. Ya. Baik, akan saya jawab, Pak. Tadi pertanyaannya kenapa anak yang berseragam sekolah itu jalannya di tengah-tengah anak yang bergerombolan itu kan? Iya. Oke. Gini, menurut saya mungkin anak sekolah ini dengan anak yang bergerombolan megang apa tuh, Pak? Megang kantong tuh arahnya berlawanan, Pak. Jadi dipotong aja jalannya anak-anak yang bergerombolan itu mungkin, Pak. Gitu ya, Bu. Gitu ya, Eci. Kami bantu Iya. ya Pak dari kelompok Bu Ezi ya. Silakan
Marni, silakan. Saya membantu Pak dari kelompok saya Bu Ezi tadi ya. Ya, Anak yang bergerombolan itu kalau di sini sudah terlihat perilaku yang tidak ini ya Pak ya, sudah dia merasa dari hati, dari dalam dirinya tuh sudah terbaca kalau anak yang 2 orang sekolah ini terhadap anak-anak yang gerombolan ini mungkin dia merasa lebih dari mereka yang bergerombolan. Jadi mereka tidak mau menghindar di saat gerombolan datang ini. Jadi dia mungkin ini sudah tercermin pada dirinya anak yang sekolah ini perilaku yang tidak tidak menghargai apa ya Pak ya. Nah, itu ya. aja, Pak. Ya, bagus semua ya pertanyaan, jawaban dari Bu Ezi bagus, dari Nak Ezi bagus, pertanyaan dari Nak Berkat juga bagus, jawaban dari Nak Marni juga bagus, semuanya bagus semua. Berarti sudah mantap ya untuk dari gambar di sini. Tapi Bapak coba jelaskan terlebih dahulu ya, karena kita berkaitan dengan HAM, ini menunjukkan ini ada foto anak sekolah dan foto anak yang tidak sekolah. Ini yang Bapak coba ini kan, di mana ini sewajarnya di usia mereka sekarang ini mereka itu sekolah. Pelanggaran HAM hak asasi manusianya adalah anak-anak itu di usia mereka sewajarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tapi seusia mereka sekarang kecil seperti ini, mereka sewajarnya untuk sekolah. Sehingga kita kaitkan dengan pelajaran hak asasinya pelanggaran tadi, mereka itu sewajarnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Nah, gitu ya, Nak Ezi ya. Makanya di sini kita biar nampak jelas, oh ini anak sekolah. Oh, ini anak yang sewajarnya sekolah tidak sekolah. Gimana menurut Nak Ezi ya? Itu Iya, sudah Bapak Pak. jelaskan ya. Nah, Iya, Ritam Pak. ya, Paham, semuanya Pak. bagus semua ya. Luar biasa pada hari ini, sangat luar biasa ya. Kalian sudah mampu untuk bertanya dan mampu untuk menjawab. Inilah yang kita inginkan Nak ya. Semua kawan-kawan yang lain, kelompok yang lain juga nanti juga harus bertanya supaya nanti kita banyak paham tentang hak asasi manusia ini. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian tentang hak asasi manusia ya. Silakan Nak Marni baca. Nak Marni baca apa itu pengertian Ya, HAM. Pak, terima kasih. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak dalam kandungan. Ya, hak asasi manusia itu adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak dalam kandungan. Sehingga yang kalau kita lihat dari pernyataan ini, kita yang masih dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup ya. Nah, berikut Bapak sampaikan, karena kita berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita langsung saja karena waktu kita singkat pada hari ini HAM pelanggaran hak asasi manusia. Nih, pelanggaran hak asasi manusia menurut undang-undang yang kita ketahui, silakan nih Ibu Dwi untuk membacanya. Ibu Dwi, ini kita hari ini kan belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia ya. Nak Dwi, silakan baca. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Maaf ya, Pak, kalau posisi di sini agak rame. Baik, Pak. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM Pasal 1 Angka 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang itu, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Begitu, Pak. Ya, ini sejak dilahirkan undang-undang ini, dahulunya sebelum undang-undang ini terjadi, di Indonesia itu sudah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, nak ya. Sejak undang-undang ini terjadi, dibikin oleh DPR kita, maka undang-undang inilah yang melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia, nak. Di mana kita dilindungi di undang-undang ini, tidak boleh ada lagi pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan jenis pelanggaran HAM itu tersendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kejahatan genosida dan ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, nak ya, karena waktu kita singkat. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Ya, ada kira-kira anak yang ingin bertanya sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, itulah saja ya. Baiklah, untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, nak ya. Bapak udah melihat kelompok-kelompoknya, udah bagus pada hari ini. Dan kita sudah mengetahui apa itu jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja pengertian HAM. Nah, disinilah kita, ketika kita mempelajari hak asasi manusia ini, Bapak berharap kalian tidak melakukan lagi kejahatan-kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Karena di sana nanti kalian bisa dihukum. Nah, yang menjadi kehendak Bapak, ketika kalian mempelajari HAM ini, kalian bisa menjadi penegak HAM, bisa bekerja di Komnas HAM dan lain-lain, ya. Tadi kelompoknya udah bagus, sudah mantap. Nanti tingkatkan lagi untuk minggu depan, kita tingkatkan lagi. Nah, tadi kan untuk nanti itu hadiahnya nanti Bapak kasihkan ya, sesudah ini ya bisa menjawab ice breaking Bapak tadi. Nah, untuk ice breaking Bapak tadi Bapak jelaskan, nak ya, supaya nanti bisa kalian tahu ice breaking Bapak ini. Tadi Bapak mendengarkan kata-kata, dengarkan kata-kata Bapak. Kalau kata Bapak ini berarti satu. Jika Bapak bilang yang ini berarti dua. Kalau yang ini berarti tiga. Nah, coba Bapak ulang lagi supaya nanti kalian bisa menjadi permainan kalian. Nanti kalau kalian nanti mengajar atau mengajar ekstra dengan kawan-kawannya ya. Kita ulang lagi. Bapak berharap semuanya bisa ya. Ya, Pak. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini 3. Yang ini berapa, Nana? 2. Nah, berarti sudah paham semua ya. Jadi nggak lagi Bapak ini kan ya. Nah, baiklah untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Tadi udah Bapak menyimpulkan, sudah merefleksi kegiatan pada hari ini. Kita tutup lagi dengan membaca doa. Ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini silakan. Ritam, ada Ritam? Ada, Pak. Ya, silakan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran kita saat ini dengan berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, itu saja ya Nana pada hari ini, dan Bapak mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah tadi, dan Bapak sudah pelajaran hari dengan Bapak, kalian kira-kira belajar dengan siapa, nanti Bapak berharap kalian tunggu di kelasnya masing-masing ya, jangan berkeliaran. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Diserahkan kepada Pak Yerisman untuk menanggapi tampilan Pak Iswandi tadi. Baik, terima kasih kesempatannya. Kalau penampilan Pak Iswandi hari ini luar biasa. Ya sudah menurut saya ini sudah hampir sempurna begitu untuk dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Baik itu urutan langkah-langkah kegiatan, baik dari awal saya lihat tadi sudah terlaksana dengan baik, apalagi sudah dilaksanakan berupa ice breaking. Ya. Kemudian yang kedua, literasinya juga sudah ada, sudah nampak ya literasinya, disuruh anak-anak untuk membaca materi, ya. Dan hanya saya berikan masukan saja ini juga. Ada banyak saya berkomentar dengan nanti Bapak dosen dan Bapak Guru Pamong yang memang lebih menyempurnakan tampilan daripada Pak Iswandi. Kalau boleh kata-kata kalian itu ya, kalian kalau boleh diganti dengan anak-anak ya. Ya, jadi itu masukan saya untuk Pak Iswandi supaya dengan tampilan hari ini bisa juga dirubah nanti ke depannya. Dan keseluruhannya sudah bagus Pak. Baik dari kegiatan awal, inti, bahkan penutup. Jadi sudah bagus menurut saya. Semoga nanti pada PPL 1 lebih baik lagi ke depannya. Jadi, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Ibu Sartini. Terima kasih Pak Yerisman atas tanggapannya. Ini bagaimana Bapak dan Ibu Guru Pamong dan dosen, apakah langsung ditanggapi atau lanjut ke peserta lainnya? Pak Mas, ada yang signifikan yang harus ditanggapi sekarang? Sedikit yang mau saya tanggapi Pak Iswan, ini pertemuan pertama memang belum sampai pada tahap diskusi ya. Belum Pak, karena kita kan di sini kan udah sampai tahap diskusi Pak, tapi nanti kan karena kita petitingnya 20 menit, ya saya mengambil inti-intinya saja gitu. Makanya tadi kalau boleh semuanya itu sudah harus direncanakan. Kalau 20 menit itu bisa kok kita, tapi hanya simulasi ya. Ya. Oke, kemudian ini modelnya PBL ya Pak? Ya PBL Pak. Terus sudah masuk ke kasus kan? Iya. Jadi kalau boleh jangan lagi berteori pengertian hak asasi manusia, nggak harus itu lagi, udah langsung fokusnya ke apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Oke ya, baik. Dan mohon dipahami konteksnya sama Pak Irisman juga tadi, mohon dipahami mana pelanggaran HAM berat, mana pelanggaran HAM biasa. Kalau Pak Yudi sih bilang itu sama-sama pelanggaran hak, semua nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan gitu. Tapi ketika tadi membahas kasus Munir, coba dipahami itu termasuk pelanggaran HAM berat atau bukan. Karena tadi Bapak katakan itu pelanggaran HAM berat. Tapi coba dipahami, karena yang saya pahami dulu, pelanggaran HAM berat contohnya genocide crime, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, mencakup banyak orang gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswan, luar biasa. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Marsundut Siregar. Kami serahkan kepada Pak Arief Wahyudi sebagai dosen. Ya, saya juga mengapresiasi Pak Iswandi. Nanti Bapak Ibu di PPL nanti Bapak Ibu tuh akan diminta untuk memotong-motong video juga ya. Jadi 2 kali pertemuan itu jadi 30 menit saja. Nah, dari sekarang Bapak Ibu memang harus berlatih nih bagian-bagian mana yang tidak boleh tidak ada di dalam. Jadi kalau Pak Iswandi tadi sebenarnya bisa menampilkan poin-poin yang lebih penting ya. Misalnya diskusi seperti yang disampaikan Pak Mas. Tapi secara umum bagus sebetulnya. Ini persoalan waktu saja nih saya kira Pak Iswandi. Dan saya memberikan catatan khusus itu untuk persepsi, kemudian kemampuan menggunakan analogi atau metafora, dan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Mas jangan sampai ada miskonsepsi di situ, serta pelaksanaan proses penilaiannya yang belum terlihat dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, tapi ini karena waktu mungkin ya Pak Iswandi ya. Nanti untuk PPL bisa direncanakan. Secara umum Pak Iswandi sudah
bagus. Kemudian yang paling bagus dari semuanya dari Pak Iswandi itu volume dan intonasi suaranya bagus sama kayak Pak Risman tadi. Kemudian penggunaan bahasa lisannya bagus, gestur Pak Iswandi juga bagus. Kalau pakaiannya sih saya kira beli baju baru nih Pak Iswandi itu hari ini. Ya, karena agak beda nih hari ini ya kan, ya pasti bagus lah itu ya kan. Ya, kemampuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Iswandi. Mungkin kalau waktunya lebih panjang dan dalam suasana kelas yang asli itu lebih bisa terlihat nanti. Nah, tapi setidaknya tadi sudah menunjukkan bahwa di awal ice breaking, kemudian di akhir ada pemberian hadiah ya. Nah, cuman Pak Iswandi pemberian hadiah itu teman-teman tuh nggak bisa jawab karena Pak Iswandi pakai background Zoom itu, jadi nggak kelihatan tuh satu atau dua kira-kira gitu. Ya, Ya, kalau tampilannya kayak Bu Ezi yang nggak pakai background, nah itu nampak semua. Nah, jadi persoalan-persoalan teknis begitu nanti mohon Bapak Ibu juga perhatikan ya. Oke, good job Pak Iswandi. Silakan di stop recordnya. Biar masuk. Terima kasih Pak Arif dan Pak Marsundut. Saya stop dulu recording untuk Pak